Memahami kebutuhan psikologis anak berkebutuhan khusus adalah langkah awal untuk melihat mereka secara utuh. Dengan dukungan yang tepat dari orang dewasa di sekitarnya, setiap anak punya peluang nyata untuk tumbuh, belajar, dan berkembang sesuai potensinya. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang membutuhkan pendekatan, layanan, atau dukungan tertentu dalam proses tumbuh kembang dan pembelajarannya. Kebutuhan ini bisa berkaitan dengan hambatan penglihatan seperti tunanetra, hambatan pendengaran seperti tunarunggu, atau kemampuan intelektual yang memerlukan pendampingan lebih intensif. Ada juga anak dengan autisme yang sering memiliki cara khas dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan memproses rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Sebagian anak hidup dengan ADHD sehingga mereka lebih mudah terdistraksi, sangat aktif, atau sulit menahan impuls dalam situasi tertentu. Ada pula anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik, hambatan bicara, gangguan emosi, atau kombinasi beberapa kebutuhan sekaligus. Karena itu, kita tidak bisa menyamaratakan ABK sebagai satu kelompok yang sama. Dua anak dengan label yang sama pun bisa membutuhkan dukungan yang sangat berbeda. Yang perlu kita pahami bukan hanya kategorinya, tetapi bagaimana setiap anak belajar, merasa aman, membangun hubungan, dan merespons dunia di sekitarnya. Di Indonesia, jumlah anak berkebutuhan khusus tidaklah kecil. Mereka hadir di keluarga, sekolah, dan komunitas kita meski tidak semuanya teridentifikasi sejak awal. Data yang berbeda sering muncul karena perbedaan definisi, metode pendataan, dan masih terbatasnya proses screening di berbagai daerah. Artinya, angka yang kita lihat kemungkinan belum menggambarkan seluruh anak yang sebenarnya membutuhkan dukungan. Disinilah deteksi dini menjadi sangat penting. Semakin cepat kebutuhan anak dikenali, semakin cepat pula dukungan yang sesuai bisa diberikan. Deteksi dini bukan untuk memberi cap pada anak, melainkan untuk memahami cara terbaik membantu mereka belajar, berkomunikasi, dan beradaptasi. Intervensi yang tepat waktu juga dapat mencegah kesulitan berkembang menjadi hambatan yang lebih berat dalam kehidupan sehari-hari. Secara psikologis, kebutuhan anak berkebutuhan khusus bisa dilihat dari beberapa sisi yang saling berkaitan, yaitu kognitif, emosional, sosial, dan perilaku. Dari sisi kognitif, anak slow learner atau anak dengan hambatan intelektual sering membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami instruksi, mengingat informasi, dan menyelesaikan tugas. Sebaliknya, anak cerdas, istimewa, dan berbakat istimewa atau CIBI mungkin belajar sangat cepat tetapi tetap bisa mengalami tekanan emosional atau kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar. Pada anak autisme, kita sering melihat pola khas dalam komunikasi sosial. Minat yang sangat spesifik, kebutuhan pada rutinitas atau sensitivitas terhadap suara, cahaya, dan sentuhan. Pada anak dengan ADHD, tantangan utama biasanya muncul pada perhatian, kontrol impuls, dan kemampuan mengatur aktivitas sesuai tuntutan situasi. Dari sisi emosional, sebagian anak lebih mudah cemas, frustrasi, atau merasa gagal ketika berulang kali menghadapi tugas yang belum sesuai dengan cara belajar mereka. Dari sisi sosial, ada anak yang ingin berteman tetapi belum tahu cara memulai, membaca isyarat sosial, atau mempertahankan interaksi yang nyaman. Sementara itu, pada anak dengan gangguan emosi atau perilaku, respons yang terlihat menantang seringkali merupakan tanda bahwa mereka sedang kesulitan mengelola perasaan, bukan sekadar tidak mau patuh. Dalam kehidupan sehari-hari, tantangan psikologis ini bisa terasa sangat nyata. Anak dapat merasa sendirian ketika sulit dipahami oleh teman, guru, atau bahkan orang terdekatnya. Sebagian anak membawa kecemasan setiap kali harus masuk kelas, mencoba hal baru, atau menghadapi lingkungan yang terlalu ramai dan tidak terduga. Frustrasi juga sering muncul saat anak tahu apa yang ingin dilakukan, tetapi tubuh, perhatian, bahasa, atau situasi sosial belum mendukungnya. Di sisi lain, stigma sosial dapat membuat anak dijauhi, diremehkan, atau terus-menerus dibandingkan dengan anak lain secara tidak adil. Karena itulah, dukungan yang konsisten sangat penting.
Anak membutuhkan orang dewasa yang hadir, memahami polanya, dan merespons dengan sabar dari hari ke hari. Rasa aman psikologis tidak lahir dari satu nasihat singkat, tetapi dari pengalaman berulang bahwa mereka diterima, dibantu, dan dipercaya untuk berkembang. Pemenuhan kebutuhan psikososial anak berkebutuhan khusus dimulai dari hubungan yang membuat anak merasa aman, didengar, dan dihargai apa adanya. Dukungan emosional ini terlihat dalam hal sederhana, seperti mendengarkan tanpa terburu-buru, memberi respons yang tenang, dan membantu anak menamai perasaannya. Berikutnya, anak membutuhkan dukungan sosial. Mereka perlu kesempatan untuk bermain, belajar bersama, dan membangun relasi tanpa takut ditolak. Peran keluarga sangat besar karena rumah adalah tempat pertama anak belajar tentang rasa aman, kepercayaan diri, dan penerimaan. Di sekolah, lingkungan inklusif membantu anak berkembang ketika guru memahami kebutuhan individual, menyesuaikan pendekatan, dan menjaga suasana kelas yang ramah. Pendidikan individual penting karena target belajar, cara berkomunikasi, dan bentuk dukungan tidak bisa disamakan untuk semua anak. Terapi dan layanan pendampingan juga dapat membantu, baik untuk komunikasi, regulasi emosi, keterampilan sosial, maupun kemandirian sehari-hari. Masyarakat yang inklusif memberi ruang bagi anak untuk hadir tanpa stigma, sehingga mereka tidak hanya ditolong tetapi benar-benar diterima. Semua upaya ini akan lebih kuat jika keluarga, sekolah, tenaga profesional, dan komunitas bekerja secara kolaboratif, bukan berjalan sendiri-sendiri. Salah satu tantangan terbesar adalah mengenali kebutuhan spesifik setiap anak secara tepat. Tanpa pemahaman ini, dukungan yang diberikan seringkali tidak benar-benar menjawab kebutuhan mereka. Hambatan akses juga masih nyata, mulai dari keterbatasan layanan, jarak, biaya, hingga kurangnya tenaga terlatih di beberapa wilayah. Di saat yang sama, stigma dapat membuat keluarga menunda bantuan karena takut dinilai, padahal waktu sangat berharga bagi perkembangan anak. Solusinya dimulai dari asesmen yang lebih peka, intervensi yang sesuai, serta pendampingan yang tidak berhenti setelah satu program selesai. Guru juga perlu mendapatkan pelatihan yang memadai agar mampu mengenali tanda, menyesuaikan strategi belajar, dan bekerja sama dengan keluarga. Di tingkat yang lebih luas, pemerintah dan lembaga berperan melalui kebijakan inklusi, penguatan sekolah ramah ABK, dan layanan terpadu yang lebih mudah dijangkau. Kisah Mhazar Rashif mengingatkan kita bahwa anak berkebutuhan khusus bukan ditentukan oleh keterbatasannya, melainkan juga oleh kesempatan yang diberikan kepadanya. Prestasi tidak muncul begitu saja. Di belakangnya biasanya ada keluarga yang percaya, pendidikan yang mendukung, serta intervensi yang hadir pada saat yang dibutuhkan. Saat anak diterima oleh lingkungan sosialnya, mereka lebih berani mencoba, lebih tahan menghadapi tantangan, dan lebih percaya pada kemampuan diri. Karena itu, kisah seperti ini bukan sekadar cerita yang mengharukan. Ini adalah bukti bahwa dukungan yang tepat benar-benar dapat mengubah arah perkembangan anak. Ketika potensi anak bertemu dengan pendampingan yang konsisten, harapan berubah menjadi capaian yang nyata. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan perhatian psikologis yang utuh dan berkelanjutan, dari rumah, sekolah, layanan pendampingan, hingga lingkungan sosial yang lebih luas. Mari ciptakan ruang yang lebih inklusif, karena setiap anak istimewa, berhak bahagia, dan berhak berkembang dengan martabat yang sama.